Terjadinya pandemi COVID-19 di tengah-tengah masyarakat berdampak pada setiap bidang kehidupan, bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun pariwisata. Pariwisata menjadi sektor yang sangat terdampak signifikan karena adanya pandemi ini. Padahal kontribusi pariwisata terhadap PDB itu mencapai 4% per tahun. Di Indonesia sendiri, kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional itu ada peningkatan pada tahun 2009, yaitu mencapai 8%. Sayang sekali karena adanya terpaan COVID-19 pada tahun 2020, total kunjungan yang datang ke Indonesia ini mengalami penurunan. Dapat dilihat dari data pada bulan Desember tahun 2019, total kunjungan yang sebanyak 1,37 juta pengunjung, kemudian turun pada bulan Januari 2020 menjadi 1,27 juta kunjungan. Nah, ini penurunannya mencapai 7,62%. Pengembangan pariwisata menjadi hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan karena kita melihat dari aspek pengembangan ekonomi kerakyatan bahwa itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu juga kita ketahui bahwa 11,83% pekerja di Indonesia itu berada pada sektor industri pariwisata. Selain itu juga dalam menangani pandemi ini, respon pemerintah terhadap terpuruknya kondisi pariwisata yang terjadi adalah pemerintah menyediakan dana APBN sebesar 298,5 miliar untuk pemulihan. Nah, melalui esai kami ini, kami mengulas gagasan kami dengan judul Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Teluk Lampung yang bersertifikasi CHSE, yaitu Clean, Health, Safety and Environmental Sustainability berbasis Free COVID Corridor sebagai alternatif keberlanjutan sektor pariwisata. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan kebijakan tentang program berbasis Clean, Health, Safety and Environmental Sustainability atau CHSE sebagai salah satu upaya untuk mendukung pembukaan kembali pariwisata di masa pandemi. Program ini diadopsi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tentang tata cara dan pengelolaan jasa akomodasi dan pariwisata di masa pandemi. Secara sederhana, sertifikasi CHSE dapat diartikan sebagai sebuah proses pemberian sertifikat pada pelaku usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk dapat memberikan jaminan kepada wisatawan dari aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, kebijakan ini akan dijadikan sebagai salah satu parameter kelayakan audit operasional bagi destinasi wisata yang ada di Indonesia. Sejalan mengenai hal tersebut, guna meningkatkan kembali perekonomian masyarakat Lampung di kawasan Teluk Lampung, khususnya pada sektor pariwisata, maka penerapan program sertifikasi CHSE ini dianggap sebagai salah satu alternatif solusi dalam menangani dampak pandemi yang terjadi di kawasan Teluk Lampung. Program sertifikasi CHSE ini akan dipadukan dengan menggunakan sebuah konsep yang akan saling bersinergi antar satu sama lain, yaitu menggunakan strategi yang berbasis Free COVID Corridor. Secara sederhana, Free COVID Corridor dapat diartikan sebagai sebuah program pemberian izin kepada wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia dengan persyaratan yang telah terpenuhi sebelumnya, di mana salah satu syaratnya adalah bahwa wisatawan yang bersangkutan harus sudah melaksanakan program vaksinasi. Strategi Free COVID Corridor ini akan sejalan dengan program vaksinasi nasional yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sehingga dengan adanya program ini tidak hanya untuk mengatasi permasalahan pada sektor pariwisata semata, melainkan juga sebagai salah satu upaya guna meningkatkan angka vaksinasi nasional.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi program CHSE berbasis Free COVID Corridor di Pantai Teluk Lampung. Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf yang telah membentuk Dewan Pembangunan Kepariwisataan Berkelanjutan atau ISTC. ISTC ini nantinya akan menjadi kepala lembaga dari program yang dinamakan STC atau Sustainable Tourist Certification. Nah, program ini adalah program sertifikasi kepada destinasi wisata yang memang sudah memenuhi persyaratan menjadi pariwisata berkelanjutan. Mekanisme penerapan CHSE berbasis Free COVID Corridor di Pantai Teluk Lampung dilakukan dengan cara pertama, para pelaku usaha harus mendaftarkan destinasi wisatanya kepada lembaga terkait yaitu ISTC. Yang kedua, menindaklanjuti pendaftaran dari para pelaku usaha, ISTC wajib melakukan skema uji kelayakan kepada destinasi wisata terkait. Selanjutnya, ISTC wajib menerbitkan sertifikat bagi destinasi wisata yang memang sudah memenuhi persyaratan sebagai wisata berkelanjutan di tengah pandemi. Untuk memastikan konsistensi penerapan CHSE berbasis Free COVID Corridor, ISTC wajib melakukan uji kelayakan secara berkala, yaitu setiap 6 bulan sekali. Mekanisme ini wajib diterapkan di seluruh destinasi wisata yang akan beroperasi di tengah pandemi. Perlu digarisbawahi bahwa program sertifikasi CHSE berbasis Free COVID Corridor ini hanya bisa diterapkan di destinasi wilayah yang penduduk setempatnya sudah melakukan vaksinasi. Batas minimal vaksinasi yang dilakukan adalah sekitar 75% dari penduduk total. Dalam upaya mensukseskan program ini, perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk governmental pressure. Nah, dari paparan gagasan yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa wisata Pantai Teluk Lampung ini berpotensi untuk dikembangkan. Kita tahu juga bahwa pariwisata itu menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah yang berdampak nyata. Meskipun terjadinya pandemi COVID-19, diharapkan melalui program yang kita gagasi, melalui program pariwisata berkelanjutan yang bersertifikasi CHSE dengan berbasiskan Free COVID Corridor, ini sebagai salah satu alternatif pengelolaan pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, lingkungan di masa yang akan datang pada sektor pariwisata, sehingga dapat dihasilkan pariwisata yang bersifat sustainable. Sistem ini juga sedikit banyak akan memberikan rasa percaya pada para pengunjung yang nantinya bisa menormalkan angka pariwisata di Pantai Teluk Lampung. Tentu saja adanya gagasan program ini perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri pariwisata dan juga masyarakat untuk mewujudkannya.